Jenggawah adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan Jenggawah atau dalam bahasa gaulnya disebut Jenewa adalah salah satu kecamatan yang terletak di selatan kota Jember. Kecamatan ini merupakan salah satu jalur utama ke salah satu objek wisata kelas dunia di Kabupaten Jember, yaitu Pantai Tanjung Pakuma atau yang dikenal dengan Pasir Putih Malikan yang eksotis dan Pantai Watu Ulo yang legendaris. Masyarakat di kecamatan ini terdiri dari etnis Madura dan Jawa, sehingga pergaulan dalam masyarakat menggunakan 3 bahasa, yakni Jawa, Madura, dan bahasa Indonesia, menciptakan perpaduan budaya yang unik. Orang-orang di kawasan ini menjuluki diri mereka sebagai Wong Jenewa. Kecamatan ini memiliki sebuah bukit yang terletak di depan alun-alun kota atau lapangan Wong Jenewa, yang lazimnya disebut sebagai Gunung Jenggawah. Dari bukit tersebut kita bisa melihat pemandangan di seluruh area di kawasan Jenggawah. Hamparan padi yang hijau, tanaman tembakau yang diletakkan dalam waring, aliran sungai nan elok yang mengalir di kawasan ini. Kecamatan ini juga memiliki beberapa pondok pesantren yang membuat nuansa keislaman begitu kental, sehingga menjadi hal yang lumrah jika melihat pemuda-pemuda hingga bapak-bapak menggunakan sarung dalam pergaulan di malam hari. Mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani, sebagian lagi sebagai pedagang, dan sebagian lagi sebagai pekerja kantoran. Untuk mengetahui siapa jejak leluhur sang pembabat alas desa Jenggawah ini, yang sekarang terdapat pemakamannya di Bukit Jenggawah. Untuk mengetahui asal-usulnya, mari simak video selengkapnya. Baik, wawancara pertama ialah bersama juru kunci makam Pucuk Mareh, sang babat alas desa Jenggawah, bernama Bapak Yasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya izin bertanya di Bapak, bagaimana cerita awal mulanya makam Pucuk Mareh? Kalau makam ya kemauannya Pucuk Mareh, maunya di sana di atas bukit. Kalau mengenai sejarahnya, Sejarahnya Pucuk Mareh ini kan yang babat tanah Jenggawah dan sekitar Jenggawah. Misalnya Pucuk Mareh ini dari Madura, Semenep, ya, kebetulannya di daerah Semenep, daerah Songsongan sana, ada desa Songsongan. Atasnya Pucuk Mareh ini Agung Ayakbar Songsongan, Samsul Arifin. Terus beliaunya mungkin oleh dapat tugas dari Agung Ayakbar, suruh dan zaman dulu kan babat istilahnya untuk syiar Islam. Saya belum tahu juga, jadi disuruh ke Jawa, tujuannya ke Jember, sebelum Jember mungkin ya, atau juga. Tapi sebelum nyampe ke Jember ini, di jalan mulai turun dari Narokan itu sudah babat. Akhirnya nyampe Jenggawah tidak tahu berapa. Kalau menurut penelitian teman-teman, insya Allah tahun 70-an, 17 berapa ya? 1070. Nah, beliaunya akhirnya tetap di Jenggawah sampai lebar babatannya. Terus Pucuk Mareh ini bukan nama aslinya. Pucuk Mareh ini cuma
nama panggilan saja. Hmm. Nama aslinya Hmm. yang laki ya, yang perempuan itu namanya Marehati. Hmm. Terus beliau mempunyai beberapa putra, diantaranya Marwah. Siti Marwah ini putra yang pertama, insya Allah. Beliau Marwah ini menikah dengan putranya Raden Puger. Namanya ya yang diketahui oleh saudara-saudara dan teman-teman juga saya, itu namanya Raden Puger itu sih. Terus mempunyai beberapa putra, diantaranya Muhammad Ilyas. Beliaunya meninggal waktu kecil. Yang lain itu menyebar. Saya kurang tahu, kurang paham masalah putra beliau. Ya termasuk lingkungan sini masih ada masa mungkin malam di sini kalau dari malam. Untuk orang-orang itu berkunjungnya itu biasanya hari apa Bapak? Rumah kami. Tidak spesifik ya harinya. Tapi kalau hari-hari tertentu kayak Sabtu Manis atau nanti malam atau ini atau Kamis Kliwon malamnya itu masih ada kegiatan dan insya Allah dihadiri 70 pimpinan. Selain itu ada orangnya tujuannya orang-orang hadir ke situ atau berkunjung ke situ, tujuannya apa ya? Apakah Ya. berkah? enggak, ini kan orang lihat itu kan sebetulnya tak mesti hadir, tak mesti hadir ke tempat, tapi kan mungkin orang itu punya hajat. Kalau saya mungkin lah ya, tapi kebanyakan yang saya temui saya tanyakan itu saya punya istilahnya hajat nadar gitu, mau nyampe mau jatuh di sini atau turun doa di sini di tempat. Sebenarnya dari rumah itu bisa, cuma lebih afdol mungkin. Mungkin lah, tapi sebagian besar yang saya tanyakan memang kayak gitu. Yang enggak itu nama aslinya Halia Wafat. Terus Ibu Putri, Mbak Putri itu namanya main bisa bagian itu ya. Tahu kan dari kegiatan itu sebagian besar keluarga dan hubungan. Yang di bawah itu ada dua, itu tiga ya, di bawahnya di kemarin itu ada tiga, itu termasuk yang ada sebelah kiri, yang kanan sendiri itu ya itu tadi menantu ya. Yang tengah itu Marwah, itu yang sebelah timurnya ada kecil yaitu Muhammad Ilyas, dari putra dari Marwah dan menikah. Itu terus yang di bawah itu termasuk warga sini dan termasuk Juru pertama ada di sana. Juru pertama ini juga kepala desa pertama. Berarti Bapak itu yang juru berapa? Saya yang ke-9. Yang pertama itu kulit tali itu
itu kepala desa di bawah. So ini barang apa namanya yang dari sana, dari Asta. Ini ada tahun, ada keterangan 1779. 1779. Ada tulisannya Turki nih ya Bapak? Ya, Bukan. Turki apa gimana? Turki. Tiap anu ya, istilahnya ini kan kosong dalamnya. Ya, mungkin tempat-tempat apa ajimat. Mungkin di sana ini bisa. Sudah ada yang meneliti Apa nih? dari teman-teman mahasiswa, sudah ada yang berkunjung ke sini juga. Dari UNED, dari yang sering ini Malang. Kemudian bertemu dengan narasumber kedua yaitu Bapak Maya. Nama saya Pak Nur Hatim, dipanggil Pak Maya nama anak. Apa yang Bapak ketahui tentang makam Juk Mari? Ya memang kalau Juk Mari itu memang keramat mulai dulu yang bapak di sini. Itu anu ya masuk fotonya semua sini. 3 saudara itu. Gitu memang keramat memang. Banyak orang Madura apa ke sini. Yang buat namanya Jenggawa ya Juk Mari itu kata gitu. Tertua sini. Untuk rutinannya itu Bapak Malaman Oke, kata di malam proteinnya. Ya, hataman itu. Iya, mantap. Iya, malam kelikor. Itu hataman. Mesti ada hataman. Bemil Quran. Untuk tujuannya orang-orang hadir ke sana itu, misalnya ada nazar gitu ya Pak. Iya. Itu ada syarat atau ketentuan bawa kayak nasi tumpeng atau? Tidak ada. Terserah. Terserah yang mau bawa. Bawa ya kadang bawa tumpeng, nggak ada apa-apa, cuma ngaji itu udah apa-apa. Gitu. Kalau hataman Al-Qur'an memang selamatan di sana itu. Satu keluarga. Satu keluarga itu. Yang ramai itu. Ramai. Kemudian bersama narasumber ketiga yaitu Bapak Ahmad. Saya Pak Ahmad. Bapak Ahmad. Iya. Nah, untuk Juk Mari itu sendiri menurut Bapak bagaimana orangnya? Itu memang orang sakti dia. 3 saudara itu. Juk Mare, Juk Ali itu sama Juk Anam. Kalau Juk Anam di sana kuburannya. Kalau Juk Ali sana, ini Juk Mare. Tapi paling sakti ya ini deh. Juk Mari. Ini nomor berapa Bapak? Kurang anu juga, cuma saudaranya itu 3 Juk Mare ini. Paling sakti ini deh. Zaman dulu. Ya segala bidang kalau itu deh. Iya, bisa terbang, bisa gini gitu. Kepercayaannya zaman Iya. Paling sakti itu deh. Sekarang enggak ada. Ada deh. Sekarang itu kan biasanya ada murid-muridnya ya Bapak. Iya. Apa masih ada murid-murid? Ya murid-muridnya ya yang ngaji Ngaji yang itu orang-orang deh, mana orang iya. Madura yang Tempura ke sini. Oh, mungkin keturunan. Iya, pendatang itu. Pendatang. Berarti Tahu setiap hari, sejarahnya. setiap hari ramai. Tiap harinya itu ada. Ada ledak rame cuma ada. Itu deh. Hari-hari tertentu yang ramai itu. Untuk sejarah Desa Jenggawa, pada tahun 1891, ada seorang putra yang gagah, ganteng, dan pemberani dari keturunan Raden Wijaya, dijadikan adipati yang memerintah di wilayah Puger, sekarang menjadi Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Beliau memiliki putra yang bernama Pangeran Jengga. Pangeran tersebut memiliki kegemaran memburu hewan-hewan liar dengan menggunakan panah dan tombak. Pada suatu hari, Hayanda mengutus Pangeran Jengga untuk mengantarkan upeti dan surat ke Kadipaten Jember. Berangkatlah sang pangeran dengan membawa upeti dan surat beserta beberapa pengawal berkendara, beberapa bendi, dan kudanya. Karena kesukaannya berburu, tidak lupa pula membawa perlengkapan memburu, panah, dan tombaknya. Pada hari itu juga berangkatlah sang pangeran dengan pasukannya tersebut
dengan melewati jalur Balung, Ambulu, dan Jenggawa yang pada saat itu masih hutan berlantara. Setiap sampai di masing-masing wilayah tersebut berhenti dan beristirahat, serta melaksanakan hobinya berburu untuk dimakan dan dimasak. Sesampai di wilayah Jenggawa, Pangeran Jengga melihat gunung yang agak besar dan ditumbuhi oleh pepohonan yang jenisnya sama dan banyak sehingga kelihatan dari jauh. Gunung tersebut indah dan hijau. Seketika itu juga Pangeran Jengga menghentikan pasukannya untuk istirahat dan berteduh di bawah gunung tersebut semalam. Di pagi hari, sang pangeran dengan pasukannya melaksanakan perburuan hewan liar yang di sekitaran gunung tersebut. Mendengar suara nyanyian berupa tembang-tembang Jawa, sendu yang terdengar bersayup-suyup di tengah perpohonan yang rindang. Terperanjatlah sang pangeran lalu mencari dan mendekatkan ke sumber suara itu. Betapa kaget, heran, dan terharu sang pangeran melihat seorang gadis cantik, tinggi, semampai, dan anggun bernyanyi sambil memotong dan mengambil kayu kerik. Pada saat itu pula disapalah sang pangeran oleh seorang perempuan setengah baya. Sedang melihat apa Kisana? Siapa orang tersebut? Dengan perasaan kaget menjawablah sang pangeran. Sedang berburu, Bu, jawab pangeran. Lalu sang pangeran balik bertanya, siapa gadis itu, Bu? Ibu itu menjawab, oh, itu anak saya, namanya Marwah. Seketika itu pula pangeran minta izin ke ibu tersebut berkenalan dan bercakap-cakap dengan gadis di bawah pepohonan yang rindang di pinggir barat gunung tersebut. Singkat cerita, beberapa hari kemudian dilamarlah Marwah dan dijadikan istri sang pangeran. Berdasarkan kejadian tersebut, pohon yang dijadikan tempat bercengkerama sang pangeran dan si gadis dinamailah pohon Jenggawa. Pohon Jenggawa dahulu kala banyak tumbuh lebat di pegunungan tersebut dan sampai sekarang masih ada, namun jumlahnya tinggi. Itu anak saya, namanya Marwah. Seketika itu pula pangeran minta izin ke ibu tersebut berkenalan dan bercakap-cakap dengan si gadis di bawah pepohonan yang rindang di pinggir barat gunung tersebut. Singkat cerita, beberapa hari kemudian dilamarlah Marwah dan dijadikan istri sang pangeran. Berdasarkan kejadian tersebut, pohon yang dijadikan tempat bercengkrama sang pangeran dan si gadis dinamailah pohon Jenggawa. Pohon Jenggawa dahulu kala banyak tumbuh lebat di pegunungan tersebut dan sampai sekarang masih ada, namun jumlahnya tinggal sedikit. Dan berdasarkan kisah itu pula, desa ini dinamai Desa Jenggawa dan dijadikan nama Kecamatan Jenggawa. Ibu dari si gadis Marwah tersebut bernama Marehati. Si ibu menyarankan dan memaksa kepada anak untuk tinggal sehingga beranak cucu di Desa Jenggawa. Beberapa tahun kemudian ibu Marehati wafat dan dikubur di puncak gumuk dekat Gunung Jenggawa. Gumuk tersebut lalu dinamai Juk Mare. Juk Mare mengandung arti Juk itu artinya nenek moyang, Mareh artinya ibu Marehati. Kuburan Juk Mare merupakan cikal bakal nenek moyang masyarakat Jenggawa. Perkembangan selanjutnya, tepat di tahun 1960-an, masyarakat di luar Desa Jenggawa menyebut Desa Jenggawa dengan kata Jenewa. Pada tahun 1965-an, seluruh masyarakat Jenggawa sepakat dan setuju kalau penduduk Desa Jenggawa disebut Wong Jenewa.